Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang evaluasi. Evaluasi merupakan langkah akhir dari sebuah proses keperawatan, asuhan keperawatan keluarga, di mana pada evaluasi di sini adalah untuk melihat seberapa lengkap dan baik pengkajian untuk mampu merumuskan diagnosa keperawatan. Evaluasi di sini juga untuk bisa melihat sejauh mana diagnosa keperawatan, kemudian perencanaan, implementasi itu bisa dicapai dengan baik, sehingga evaluasi nanti bisa dicapai dengan baik. Nah, untuk menilai evaluasi ini efektif atau tidak, ini yang akan dilihat itu berdasarkan dari respon keluarga dan pencapaian dari kriteria hasil. Tujuan evaluasi sendiri adalah untuk melihat kemampuan klien, dalam hal ini adalah keluarga, dalam mencapai tujuan. Tujuannya di sini adalah yang pertama, mengakhiri rencana tindakan keperawatan. Rencana tindakan keperawatan ini bisa diakhiri jika seluruh tujuan dan kriteria hasil dari perencanaan itu sudah tercapai. Kemudian yang kedua adalah memodifikasi rencana tindakan keperawatan. Modifikasi rencana tindakan keperawatan ini dilaksanakan jika pada akhir perencanaan waktu yang telah ditetapkan ternyata evaluasinya itu tidak sesuai dengan harapan, maka perlu dilakukan modifikasi. Ya, artinya modifikasi di sini bisa ditambahkan rencana tindakan keperawatan yang lain, atau rencana tindakan keperawatan yang ada itu bisa diganti. Kemudian yang ketiga adalah melanjutkan rencana tindakan keperawatan. Melanjutkan rencana tindakan keperawatan ini jika dalam evaluasi kriteria hasil itu belum tercapai atau masih tercapai sebagian. Untuk proses evaluasi sendiri ini adalah untuk mengukur pencapaian tujuan klien, di mana untuk proses evaluasi ini akan diukur yang pertama itu adalah secara kognitif, kemudian yang kedua adalah afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Nah, untuk kognitif ini artinya perawat itu mengukur pemahaman klien. Nah, di sini untuk mengukurnya bisa menggunakan wawancara. Contoh, misalnya kita melakukan health education pada keluarga tentang pencegahan TB paru. Di sini klien dan keluarga itu ditanya kembali tentang bagaimana cara pencegahan TB paru. Jika keluarga itu mampu menjelaskan kembali tentang TB paru, artinya untuk kognitifnya sudah tercapai. Kemudian yang kedua adalah afektif. Nah, afektif ini cenderung penilaiannya itu bersifat subjektif, jadi cenderung susah diukur. Di sini bisa dilakukan dengan cara observasi dari respon verbal maupun non-verbal. Contoh dari respon verbal itu misalnya klien itu menyetujui atau tidak menyetujui apa yang kita sampaikan atau pendapat kita. Kemudian untuk non-verbal itu misalnya dari ekspresi wajah, ya. Ekspresi wajah jika klien itu setuju atau tidak setuju, atau dia itu memahami atau tidak paham, itu akan tampak dari ekspresi wajah. Nah, di sini tentu saja membutuhkan kejelian dari perawat untuk mampu melihat status emosional ini. Kemudian yang ketiga itu adalah psikomotor. Nah, psikomotor itu artinya mengukur kemampuan klien dan keluarga itu untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, di sini perawat mengajarkan tentang batu efektif. Nah, untuk penilaian keluarga ini diminta untuk mempraktekkan kembali tentang batu efektif. Jika klien atau keluarga itu bisa mempraktekkan tentang batu efektif, maka pencapaian psikomotor ini sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang metode dan sumber data evaluasi. Yang dimaksud metode dan sumber data evaluasi di sini, kita akan mengumpulkan data subjektif maupun objektif, ya. Jadi data subjektif dan objektif itu keperluannya adalah untuk asesmen pencapaian tujuan. Nah, untuk mengumpulkan data subjektif dan objektif tadi ada metode dan sumber data untuk evaluasi. Bisa diperoleh dengan apa saja? Yang pertama adalah observasi.
Observasi di sini artinya adalah melakukan pengamatan. Contoh, misal pemahaman keluarga tentang PHBS ya. PHBS itu tentu saja salah satu indikatornya misalnya tentang pemberantasan jentik. Keluarga mengatakan dia menguras bak mandi itu seminggu sekali, ya. Nah, tetapi kita juga perlu melakukan observasi. Caranya bagaimana? Kita lihat kondisi bak mandi yang sebenarnya, ya. Jika bak mandinya itu bersih, berarti yang disampaikan oleh klien atau keluarga itu benar, ya. Tapi jika ada jentiknya, kemungkinan yang disampaikan oleh keluarga itu masih kurang benar. Kemudian yang kedua, memeriksa laporan atau dokumentasi keperawatan. Nah, di sini perlu memeriksa kembali laporan atau catatan keperawatan, ya. Ini misalnya dalam asuhan keperawatan keluarga ini dibentuk oleh tim keperawatan. Ini kalau misalnya kita analogkan itu dengan praktek klinik umum ya di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ada shift pagi, shift siang, shift malam, di mana laporan pasien itu terekam, ya. Makanya di sini rekaman itu yang dilaksanakan oleh dalam tim itu bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian wawancara atau angket, ya. Nah, di sini untuk wawancara atau angket ini bisa digunakan untuk mengetahui kemajuan kondisi kesehatan dari keluarga. Nah, untuk mengetahui kemajuannya ini bisa juga dipakai untuk menilai secara kognitif ya. Jadi ini kita bisa melakukan wawancara atau mengisi kuesioner ya keluarganya atau angket yang kita berikan. Kemudian yang keempat adalah latihan atau simulasi atau redemonstrasi. Nah, latihan simulasi redemonstrasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam praktikum, dalam praktek, ya. Contoh, nah di sini perawat mengajarkan tentang senam kaki diabetik. Maka untuk pengumpulan datanya sebagai data objektifnya, tentu kita harus meminta klien atau keluarga itu untuk melakukan senam diabetik. Kalau dia sudah bisa, artinya untuk evaluasinya data objektifnya itu sudah sesuai. Kemudian untuk jenis evaluasi sendiri, jenis evaluasi itu ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif di sini ada dua ya. Yang pertama, bisa merupakan respon keluarga setelah diberikan intervensi. Misalnya kita saat itu memberikan health education pada keluarga, maka kita langsung menanyakan apakah keluarga itu sudah paham atau belum. Kemudian yang kedua bisa berupa perkembangan perkunjungan, tiap kunjungan, ya. Kemudian untuk evaluasi sumatif ini merupakan rekapitulasi dari hasil observasi berdasarkan tujuan pada tahap perencanaan. Misalnya dalam perencanaan itu kita pasti menetapkan waktu ya. Misalnya kita menetapkan waktu tujuannya itu ada 3 kali pertemuan, maka di pertemuan ketiga itu akan menjadi evaluasi sumatif. Nah, ini kita bahas contoh dari evaluasi formatif. Contoh evaluasi formatif ya, ada 2 di sini. Yang pertama ini adalah mengukur respon setelah kita berikan intervensi. Kemudian yang kedua ini adalah evaluasi perkembangan harian atau perkunjungan. Misalnya respon keluarga. Implementasi yang kita berikan adalah memberikan health education pada keluarga tentang PHBS. Saat itu keluarga kita tanya, ya dari HE yang kita berikan, apakah dia bisa menjelaskan kembali. Evaluasinya, ini contoh ya, keluarga bisa menjelaskan kembali tentang PHBS. Kemudian yang kedua, evaluasi perkembangan harian atau perkunjungan. Jadi misalnya kita tadi menetapkan ada 3 kali kunjungan ya. Jadi kunjungan pertama, kunjungan kedua itu akan menjadi evaluasi formatif. Nah, di sini untuk asesmennya itu ada 3. Tujuan tercapai. Tujuan tercapai itu artinya jika seluruh kriteria hasil itu semuanya terpenuhi. Tujuan tercapai sebagian. Tujuan tercapai sebagian itu artinya jika ada salah satu atau sebagian kriteria hasil itu yang terpenuhi. Kemudian yang ketiga, tujuan tidak tercapai artinya tidak ada satupun dalam kriteria hasil itu yang terpenuhi. Kemudian untuk evaluasi sumatif ya,
Evaluasi sumatif ini yang pertama berdasarkan tujuan pada perencanaan. Ini sama dengan yang formatif tadi, yaitu yang pertama tujuan tercapai, yang kedua tujuan tercapai sebagian, dan yang ketiga adalah tujuan tidak tercapai. Kemudian evaluasi sumatif ini merupakan rekapitulasi dari keseluruhan evaluasi, sehingga pelaksanaannya ini adalah pada akhir pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga. Nah, ini untuk formatnya ya, format dokumentasi. Format dokumentasinya itu sama dengan format dokumentasi asuhan keperawatan pada umumnya, yaitu ada data subjektif, objektif, assessment, dan planning. Nah, untuk subjektif di sini, ini adalah data subjektif keluarga. Sedangkan data objektif adalah data objektif hasil pengamatan dari perawat. Assessment ini artinya adalah analisis penilaian, ya. Nah, penilaian ini apa yang dilakukan? Yaitu membandingkan data subjektif dan data objektif itu dengan tujuan dan kriteria hasil dari asuhan keperawatan. Nah, asesmennya ini nanti ada 3 ya. Hasilnya nanti jika tujuan itu tercapai semua, ya, atau kriteria hasil itu tercapai semua, maka tujuan tercapai. Jika yang tercapai itu ada yang belum, ya, atau hanya sebagian, maka asesmennya tujuan tercapai sebagian. Tapi jika dari seluruhan kriteria hasil itu belum ada yang tercapai, maka asesmennya adalah tujuan tidak tercapai. Nah, planningnya itu nanti, perencanaan itu nanti menyesuaikan. Sekarang kita ambil contoh ya. Contoh di rusak perawatan di sini adalah kurang pengetahuan keluarga tentang PHBS berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Tujuannya dalam 3 kali kunjungan, keluarga mampu menjelaskan dan menerapkan PHBS dengan kriteria hasil. Nah, pada perkuliahan sebelumnya tentang perencanaan, pada kriteria hasil itu ada 2 ya. Jadi ada bentuk, ya, bentuk itu nanti bisa berupa verbal atau misalnya afektif ya, atau psikomotor gitu ya, dan ada standar. Nah, ini contohnya kriteria hasilnya, keluarga mampu menjelaskan tentang indikator PHBS, nanti bentuknya adalah verbal. Jadi nanti evaluasinya itu adalah secara verbal, klien mengatakan seperti itu ya. Kemudian keluarga mampu mempraktekkan cara cuci tangan yang benar. Nah, ini psikomotor, artinya kita harus melakukan observasi. Apakah klien itu nanti saat diminta untuk mempraktekkan, dia bisa mempraktekkan cara cuci tangan. Kemudian keluarga melaksanakan pemberantasan jentik setiap minggu, psikomotor. Keluarga tidak ada yang merokok di dalam rumah, verbal. Keluarga mempraktekkan olahraga setiap hari, verbal atau psikomotor. Kemudian keluarga menyediakan dan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, ya, secara verbal. Nah, kita ambil contoh catatan perkembangan atau evaluasi formatif. Kunjungan pertama misalnya tanggal 20 Februari 2020 jam 10 ya. Data subjektif yang ditemukan, keluarga mengatakan sudah mulai mencuci tangan dengan sabun. Keluarga mengatakan baru bisa mengkonsumsi sayur tiap hari. Keluarga mengatakan bak mandi sudah dikuras seminggu sekali. Keluarga mengatakan ayah atau kepala keluarga masih merokok dan kadang merokok di dalam rumah. Keluarga mengatakan bahwa pergi ke sawah sama dengan olahraga. Untuk data objektifnya, bak mandi bersih. Nah, tadi kan untuk jentik tadi psikomotor kita harus melakukan observasi ya. Nah, saat kita observasi bak mandi bersih, berarti di sini relevan dengan data subjektifnya. Kemudian kita observasi juga. Jadi keluarga masih belum bisa menjelaskan secara keseluruhan tentang indikator PHBS ya. Artinya di sini dari kriteria hasil tadi ada yang sudah dicapai, ada yang belum ya. Maka asesmennya di sini adalah tujuan tercapai sebagian. Sehingga planningnya adalah lanjutkan intervensi. Nah, sekarang kita ke contoh evaluasi sumatif. Nah, tadi perencanaan kita 3 kali kunjungan, berarti pada kunjungan ketiga itu akan menjadi evaluasi sumatif ya. Pada kunjungan ketiga misalnya tanggal 2 Maret 2020 jam 10. Nah, di sini diperoleh data subjektif, keluarga mengatakan sudah mulai mencuci tangan dengan sabun. Keluarga mengatakan bisa mengkonsumsi sayur dan buah tiap hari.
Keluarga mengatakan bak mandi sudah dikuras seminggu sekali. Keluarga mengatakan anggota keluarga jika merokok di luar rumah. Keluarga mengatakan bahwa ayah berolahraga tiap pagi dengan jogging selama 40 menit. Data objektifnya bak mandi bersih. Keluarga bisa menjelaskan kembali secara keseluruhan tentang indikator PHBS. Nah, karena di sini data subjektif dan data objektif sudah menggambarkan seluruh kriteria hasil itu terpenuhi, maka asesmennya tujuannya tercapai sehingga planningnya, intervensinya itu dihentikan. Baik, demikian yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.